Pagi hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan salah satu ya, ketentuan kewajiban ya, sebuah badan usaha yang memiliki subklasifikasi terhadap SBU-nya itu harus memiliki satu tenaga tetap. Ya, misalkan kita bicara tentang penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab teknik badan usaha, penanggung jawab subklasi badan usaha yang nantinya tidak boleh merangkap di badan usaha lainnya. Nah, yang menarik adalah ada pertanyaan, apakah tenaga tetap tersebut bisa ditawarkan di dalam persyaratan personil di dalam pekerjaan konstruksi yang kita sebut dengan personil manajerial. Ada yang menyatakan bahwa dia tidak boleh menjadi personil manajerial di perusahaan lain apabila itu merupakan tenaga tetap badan usaha ya. Nah, yang ingin disampaikan adalah kita harus bisa memisahkan antara persyaratan tenaga tetap dan persyaratan personil manajerial. Dulu di tahun 2019 ya, di Permen PU 7 tahun 2019 memang ada persyaratan tenaga tetap. Itu sangat memungkinkan apabila pada saat tender yang sama ada dua badan usaha yang ikut dan menawarkan personil manajerial dan menyatakan tenaga tetap dan merangkap sebagai tenaga tetap, tentu nanti akan tidak bisa, karena antara tenaga tetap dan personil manajerial di Permen PU 7 tahun 2019 ini juga terpisah menjadi dua syarat ya, ada persyaratan tenaga tetap dan ada persyaratan personil manajerial. Namun kemudian era Permen PU 14 tahun 2020 sampai sekarang di Peraturan Lembaga Nomor 12 2021 persyaratan tenaga tetap itu sudah tidak ada. Sehingga jawabannya adalah apakah bisa tenaga tetap tersebut ya ditawarkan sebagai personil manajerial di tender yang sama ataupun di tender yang berbeda. Jadi jawabannya sangat bisa, namun tenaga tetap atau badan usaha yang mengerjakan tenaga tetap ini tentu tidak bisa ikut tender yang sama ya. Karena apa? Karena memang akan ada coy tentangan kepentingan. Tapi bila mana ya perusahaan yang memiliki tenaga tetap tersebut tidak ikut dan hanya personilnya ikut di dalam paket tersebut yang digunakan oleh perusahaan lain, maka tentu tidak ada yang melarang, karena tenaga tetap itu tidak lagi disebut sebagai tenaga tetap tapi sebagai personil manajerial ya. Begitu juga di paket-paket yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah ya, kita harus melihat dulu dari sisi persyaratan, apakah mempersyaratkan tenaga tetap atau tidak. Apabila seorang tenaga tetap ya digunakan di perusahaan lain dan dipersyaratkan sebagai tenaga tetap dan ternyata tenaga tetap tersebut adalah perusahaan yang tidak ikut tender, itu juga gugur ya, karena tidak boleh dia merangkap sebagai tenaga tetap. Tapi selanjutnya apabila ya tenaga tetap ini tidak dipersyaratkan ya, maka selama perusahaan yang bersangkutan tidak ikut tender juga di tender yang sama, maka tentu tidak lagi bisa disebut tenaga tetap tapi sebagai personil manajerial. Nah, ini yang saya sampaikan buat teman-teman semua biar bisa memisahkan antara persyaratan tenaga tetap dan personil manajerial.